Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang motor DC kontrol ya. Jadi isi dari slide ini nanti akan banyak condong ke hardware ya. Karena untuk mengontrol sendiri yang harus kita pahami adalah hardware-nya dulu ya. Hardware sudah paham, baru kita nanti akan melakukan pemrograman. Nah, di sini memang nanti akan menyambung ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang PWM ya, menggunakan timer. Namun di sini kita pahami dulu tentang driver motornya sendiri ya. Nah, di slide ini ada contoh salah satu motor driver ya, yang sangat sederhana. Jadi di sini ada satu buah motor DC ya tentunya. Ini motor DC ini ya. Kemudian jika kita ingin menggerakkan sebuah motor DC ya, tentunya kita perlu sebuah penguat ya. Karena yang ada di sekitar kita, motor DC itu memang dia membutuhkan arus yang cukup besar dan tegangan yang cukup tinggi ya. Nah, kebutuhan itu yang rasanya tidak bisa disediakan oleh pin sebuah microcontroller ya. Kalau pin sebuah microcontroller itu kecil, biasanya arusnya ya kalau di Arduino itu bisa maksimal ya 40 mA satu buah pin ya. Tapi nanti tentunya ini dibagi-bagi ya. Tegangannya maksimal 5 volt ya. Seperti itu. Nah, memang ada ya motor yang diberikan 5 volt 40 mA itu sudah menyala, sudah berputar, itu ada. Namun tidak banyak dan itu biasanya kecil motornya. Nah, di sini sebaiknya memang dari output microcontroller itu tidak langsung disambungkan ke sebuah motor DC. Nah, di sini paling tidak itu harus dikuatkan arusnya ya. Paling tidak itu. Kemudian kalau semisal motor DC-nya butuh tegangan yang lebih dari 5 volt ini, maka di sini juga harus ada penguat tegangan juga. Nah, salah satu penguat yang sederhana ini bisa menggunakan sebuah transistor. Transistor misalkan NPN yang bebannya ditaruh di kaki kolektor ya. Kemudian ke VCC. Nah, ini VCC 5 volt, jadi nanti menyesuaikan. Kalau DC motornya ini dia minta 6 volt, maka di sini ya dirubah jadi 6 volt. Kalau DC motornya meminta 12 volt, ya di sini dirubah jadi 12 volt. Nah, penguatan tegangan di sini. Jadi di input di sini high low ya, high low misalkan dia TTL 5 volt ya berarti maksimal 5 volt, nanti di sini bisa dikuatkan menjadi ini ya, tegangan VCC ini. VCC-nya 6 volt ya 6 volt, kalau 12 volt ya 12 volt ya. Lalu untuk arus sendiri di sini IB ya. Lalu bebannya di kolektor berarti nanti yang dipakai adalah IC ya. Sehingga IC dan IB itu selalu lebih besar IC ya, karena ada faktor penguatan arus di situ ya. Nah, sehingga motor ini powernya lebih besar ya daripada kalau kita sambungkan di titik ini ya. Nah, ini contoh sederhana saja. Lalu biasanya yang sering kita jumpai ya di sini memang ada sebuah diode. Diode ini tujuannya untuk mengamankan transistornya ini ya, supaya tidak mudah rusak. Karena pada saat misalkan ya di titik ini dikontrol menggunakan PWM switching ya, on off seperti itu dengan frekuensi yang tinggi, maka di titik kolektor ini menghasilkan tegangan yang tinggi ya. Nah, tegangan tinggi ini nanti akan merusak transistor akibatnya ya. Karena transistor itu punya batasan ya. Tegangan di kolektor emitter ini dia punya batasan. Pada saat dia off atau kondisi cut off itu berapa maksimal tegangan di kolektor emitter yang diizinkan ya. Nah, oleh karena itu dengan adanya diode, kalau sini disebut flyback diode ya. Ada yang menyebut flywheel, ada menyebut flyback ya. Nah, itu tujuannya untuk menghilangkan tegangan di kaki kolektor ini yang besar karena adanya switching ya.
Di sini di switching, maka karena ini lilitan ya, motor ini adalah sebuah lilitan, maka di titik ini menimbulkan tegangan yang tinggi ya. Nah, seperti itu. Jadi sangat berperan. Lalu ingat diode arahnya seperti ini ya, anode di bawah, katode di atas ya. Jangan dibalik, kalau dibalik justru merusak transistor. Kenapa? Kalau dibalik otomatis tegangan dari VCC ini langsung dialirkan ya ke sini. Nah, ini merusak ya, karena tanpa melalui beban, dia seolah-olah di bypass ya oleh diode, tegangan dimasukkan ke kolektor emitor sehingga arus ya di sini sangat besar ya, langsung rusak dia. Seperti itu. Lalu contoh interface dari Arduino misalkan ya, untuk mengontrol kecepatan motor ini, caranya adalah ini mudah saja. Jadi semisal ingin menyalakan berarti ingin memutar motor ya, berarti di titik ini diberikan logic high ya, motor ini akan berputar, misalkan gini, berputar ya. Kalau ingin mematikan, di sini diberikan logic low ya, maka motornya di sini stop ya, berhenti. Nah, sebagai contoh sangat mudah, tinggal diberikan pemrograman sederhana mengakses GPIO ya, output digital. Misalkan dimasukkan di pin 9, jadikan output, lalu di pin 9 tadi diprogram misalkan digital write high. Nah, ini otomatis motor on ya, motor berputar. Lalu di delay 5 detik, kemudian diberhentikan dengan perintah digital write pin 9 low ya. Ini motor off ya, mati. Nah, seperti ini. Sehingga kalau ini dijalankan di dalam loop ya, motor ini akan on off seperti itu, seperti LED blink ya. Nah, kita juga bisa merancang sendiri, misalkan kita rakit di breadboard seperti ini transistor, ini diodenya, ini resistor. Nah, cukup dengan 3 komponen ini kita sudah bisa memutar motor ya. Sederhana. Nah, namun dalam penggunaan kita ya, kadangkala kita membutuhkan putaran motor yang 2 arah ya. Jadi motor bisa berputar CW ya, searah jarum jam, atau juga kebalikannya ya, CCW. Nah, bagaimana caranya? Kalau rangkaian yang sebelumnya ini tidak bisa. Ini hanya satu arah. Karena dia sifatnya on off gitu aja, satu arah, tidak membalikkan tegangan di motor. Jadi ingat, misalkan kita punya sebuah motor ya, ini motor. Misalkan kita ingin memutar motor ke arah CW gitu ya. Seperti ini. Semisal di sini kita berikan plus, ini minus ya, nanti akan menghasilkan putaran ke sana CW. Bagaimana kalau kita ingin membalik ya, supaya putarannya itu ke arah CCW? Bagaimana caranya? Caranya adalah yang bawah ini ya, kita balik polaritas motornya ya, sebelumnya sini plus kita balik jadi negatif, ini jadi plus ya. Maka nanti arah putarannya akan berbalik ya. Nah, ini untuk motor DC. Memang motor DC itu paling mudah untuk mengontrol ya. Kalau kita misalkan menggunakan motor BLDC gitu ya, brushless ya. Kalau ini masih brush ya. Yang brushless itu beda lagi. Lalu motor induksi beda lagi. Motor AC juga beda lagi ya. Nah, kita di teknik komputer kita hubungannya ke sini ya, motor DC ya. Kemudian untuk memutar arah ya, karena kan harus membalikan ini ya, kutub-kutubnya. Nah, cara yang sangat familiar yang banyak dipakai oleh engineer itu dengan cara ini. Jadi ada semacam rangkaian H-bridge ya, ini namanya. Nah, dia membentuk seperti huruf H ya. Coba dilihat. Di sini ada switch A, B, C, D. Ini membentuk huruf H. Makanya disebut H-bridge. Kemudian motor itu diletakkan di sini ya. Ini motor. Nah, jadi di sini kalau ingin mensimulasikan H-bridge itu paling mudah kita gunakan 4 buah switch ya, minimal ya.
4 buah switch ya. Di sini contoh di sini itu ada 5 buah switch. Switch yang kelima atau ini sebenarnya hanya untuk apa ya, untuk switch on off gitu ya. Nah, yang penting itu switch A sampai D, A, B, C, D. Ini yang penting untuk membentuk sebuah hub bridge. Jadi kerjanya supaya ingin menghasilkan putaran searah CW misalkan ya. Berarti yang di sini positif, yang sini negatif. Berarti begini, ini positif, ini negatif ya. Caranya adalah bagaimana caranya? Caranya di titik ini harus positif. Kalau in positif berarti bagaimana? Caranya adalah kita lihat di sini ada VCC 5 volt ya. Kemudian di sini ground. Nah, kita anggap yang ini positif, yang sini negatifnya ya. Nah, supaya di titik ini dapat positif, maka switch A ini harus dihubungkan ke sini ya. Jadi ini di shortkan. Nah, di closekan. Sehingga di titik ini sudah muncul positif ya. Kalau kita ukur di titik ini. Lalu di kutub berikutnya, di sebelah kanan ini, supaya dia menjadi negatif bagaimana? Berarti kita sambungkan yang ini, switch D ini kita hubungkan ya, seperti ini. Dia akan tersambung ke ground ya. Tapi dengan catatan yang E ini juga harus dihubungkan. Ini dianggap on terus ya. Nah, dengan cara seperti ini, maka sudah muncul di titik ini positif, di titik ini negatif. Jadilah putarannya ke CW ya, seperti ini. Nah, oke. Kemudian bagaimana kalau ingin membalik? Nah, kalau membalik berarti di sini harus negatif ya, di sini positif. Nah, caranya adalah pertama kali kita kembalikan lagi ya, kita kembalikan lagi posisi switch A dan D, kita off kan ya, kita off kan. Ini kita kembalikan lagi ya, ini juga, sehingga dia off. Nah, sekarang kita lihat yang positif dulu ya. Di sini harus positif, maka di titik ini itu harus disambungkan kemana? Ke atas ya. Ke atas berarti melalui switch B. Nah, switch B ini harus disambungkan seperti ini. Kemudian di titik kutub sebelahnya, kutub yang kedua di motor, di sini harus negatif. Artinya di switch C ini harus kita hubungkan ke bawah ya, ke ground. Nah, jadilah polaritasnya seperti ini, maka muncul putaran seperti ini, CCW ya. Nah, gitu ya. Lalu ingat bahwa hub bridge ini berpotensi bahaya. Bahayanya bagaimana? Coba ya kita lihat. Semisal ada kondisi begini, switch A dan C ini semisal sama-sama disambungkan seperti ini, apa yang terjadi ya. Jadi semisal ini dalam kondisi open dulu ya. Nah, B open. Nah, semisal A dan C ini sama-sama on ya, apa yang terjadi? Kalau sama-sama on berarti kan ini terhubung, ini juga terhubung, artinya 5 volt akan di-shortkan ke ground. Nah, ini merusak. Merusak apa ya? Banyak hal yang akan rusak. Bisa switch ini yang rusak, atau power supply-nya yang rusak. Nah, ini tidak boleh ya. Kondisi seperti ini tidak boleh. Begitu pula dengan B dan D ya. B dan D ini tidak boleh aktif bersamaan. Ini nggak boleh. Ini juga akan merusak ya. Lalu kalau A dan B bagaimana? A dan B on. Nah, ini bagaimana? Ini masih boleh. Boleh. Nanti akibatnya apa? Akibatnya adalah motor ini brake ya, dia rem. Brake itu dalam artian kedua buah kutub motor itu disambungkan. Jadi ini semisal kita punya motor, kedua kutub motor ini dihubungkan gini. Apa jadinya? Jadinya adalah motor itu kalau semisal dia berputar ya, awalnya berputar, lalu kedua kutub ini tiba-tiba kita sambungkan, dia akan melakukan pengereman dengan cepat ya, brake ya. Jadi seperti kalau
kita naik sepeda ontel, habis kita kayuh gitu ya, langsung kita rem, ya, tuas rem kita tekan gitu ya, otomatis sepeda ontel tadi akan cepat berhentinya. Nah, seperti itu. Ya. Lalu beda kasus misal habis kita kayuh, terus nggak kita rem, tapi kayuan kita stop nih, itu beda. Dia lama-lama akan berhenti, tapi butuh waktu yang cukup lama ya, tidak bisa langsung berhenti cepat. Nah, itu beda ya. Jadi kasus brake atau rem ya, di sini terjadi jika A dan B on ya. Ini dengan catatan C dan D harus off ya. Ini C dan D harus off ya. Kalau C dan D sama-sama on-nya ya sama, nanti bisa merusak ya. Jadi bisa short semua malah ya. Lalu ada kondisi lagi untuk mengerem dengan cara H-bridge ini. A dan B ini off, lalu C dan D yang on ya. Nah, ini juga sama, ini menghasilkan brake ya. Seperti itu. Jadi switch yang atas ini namanya high side ya. Yang bawah ini low side. Nah, yang high side dan low side ini jangan sampai aktif bersamaan, itu yang dilarang ya. Nah, ini ilustrasi menggunakan switch ya, tapi nanti dalam realisasinya, misalkan kalau kita ingin mengontrol menggunakan microcontroller, rasanya kita tidak mungkin ya menggunakan switch seperti ini ya. Jadi nanti switch ini bisa dirubah menjadi sebuah komponen, misalkan transistor atau MOSFET ya. Terutama kalau kita ingin pengaturan kecepatannya dengan PWM. Nah, kalau switch ini biasanya bisa kita dapatkan menggunakan relay ya. Tapi kalau relay kita tidak bisa mengatur kecepatan, nanti jadinya hanya on off gitu aja. Nah, ini contoh, ini kapan hari saya membongkar servo dynamic cell ya. AX12A ini servo yang sangat bagus ya. Jadi di dalam servo ini sudah ada driver motor, lalu dia sudah ada controllernya, lalu dia juga sudah ada semacam sensor feedback untuk mengetahui arah putarannya dan juga posisi putarannya ya. Jadi servo ini kan sebuah motor DC yang terkontrol rotasinya. Jadi misalkan kita perintahkan dia bergerak atau berputar di sudut sekian, nah, dia akan berhenti di titik ini. Dia akan mempertahankan posisi di sudut ini ya. Nah, kebetulan yang dynamic cell ini memang dia bisa berputar kontinu ya, terus menerus ini bisa. Lalu kita mengakses servo ini dengan cara komunikasi serial ya. Kita perintahkan melalui pin serial ini. Nah, ini atau ini sama ya. Lalu servo ini juga punya ID. Jadi semisal kita mengakses 10 servo ini dalam waktu hampir bersamaan atau dalam satu jaringan ya, itu bisa. Karena di sini kan ini bisa di paralel ya. Misalkan dari microcontroller masuk sini, lalu servo satunya diambilkan dari sini ya. Lalu servo ketiga juga di seri lagi di sini. Bukan seri sih, sebenarnya paralel ya. Ini cuman koneksinya ini seolah-olah seri ya. Dan seterusnya sampai banyak servo itu bisa. Bagaimana cara mengaksesnya? Mengaksesnya cukup mudah. Semisal di sini ada 10 buah servo, berarti kita harus menyesuaikan ID-nya. Kita set ID-nya itu berlainan ya, supaya unik ya. Misalkan servo 1 kita ingin menggerakkannya ya, berarti panggil dulu ID servo 1 baru kita kasih data pergerakannya sampai 10. Nah, itu dilakukan secara serial. Nah, di dalam servo ini ada kontrolernya. Di sini chip kecil ya. Ini ATmega 8 kalau nggak salah. Ya, di sini ya. Nah, ini ATmega 8 chipnya ini ya. Kemudian driver motornya ada di sini. Ini driver MOSFET ya. Jadi sangat sederhana. Lalu ada feedbacknya berupa sensor. Nah, sensornya kalau nggak salah itu optik ya di belakangnya ya. Kita pasang di shaftnya ini ya.
Nah, drivernya kalau di sini menggunakan MOSFET ya, ini contoh saja. H-bridge-nya ini H-bridge. Jadi motornya itu di sini. Ini motornya. Nah, ini MOSFET-nya. Yang ini berarti high side ya. Yang di sini adalah low side-nya. Nah, ini. Yang bawah tipe N, yang atas tipe P. MOSFET P dan MOSFET N. Lalu yang ini yang sudah saya gambar rangkaian satu sisi sih. Atau satu sisi itu di sini ya. Di sini itu kita sebut, kalau H-bridge berarti membentuk huruf H, karena ini masih separuh, ini berarti half ya. Half bridge. Separuh ya. Nah, half bridge ini itu diwakili oleh IC sebenarnya. Ini IC ya. Ada IC apa ini? SUV 2001 ya, seperti ini. Jadi dalam IC itu ada dua buah MOSFET yang berpasangan, komplement ya. Dia membentuk sebuah half bridge ya. Sehingga kalau ingin membuat half bridge ya, itu berarti harus full bridge ya. Kalau full bridge berarti ada dua buah half bridge ini, satu, dua. Jadinya ada dua buah IC ini, IC 1, IC 2 ya. Seperti itu. Lalu rangkaian tambahan di sini ada transistor ya, sehingga antara high side dan low side itu tidak mungkin aktif bersamaan. Jadi dengan transistor yang seperti ini, di sini ada 3 buah ya, contoh dari Dynamicel. Lalu inputnya jadi satu ya, inputnya ini pin OC, ini adalah pin PWM ya, pin PWM. Nah, ini jadi satu. Ketika di sini high, nanti di sini diolah ya, sehingga di HS dan LS ini tidak mungkin aktif bersamaan ya. Rangkaiannya di sini sama ya, sama seperti ini, hanya saya gambar setengahnya saja membentuk half bridge. Oke, itu. Lalu contoh lain di sini ini menggunakan transistor ya. Jadi membentuk half bridge tapi dari transistor. Nah, di sini DC motor ini dimasukkan, kalau yang atas ini ya, ini tipe N ya, NPN. Ini juga NPN, sama semua NPN ya. Dia masuk ke kaki emitor ya. Kalau yang bawah, yang low side ini kaki kolektor ya. Ini contoh ya. Cara mengontrolnya juga sama di sini, jadi ada dua buah pin kontrol A dan B ya. Ini misalkan masuk ke microcontroller ya. Pin ya. Semisal di sini A logic high ya, 1, maka yang terjadi adalah transistor ini aktif ya. Aktif berarti switchnya ini gini ya, ini nyambung ya. Lalu ini di paralel ya, cabang, maka ke bawah transistor yang bawah ini juga ikut aktif ya. Berarti switchnya di sini ini nyambung juga ya. Otomatis kalau ini 1, yang bawah ini kita anggap 0 dulu ya. Kalau 0 otomatis yang ini tidak aktif dan ini tidak aktif, maka motor berputar. Jadi positifnya di sini, negatifnya di sini. Ini V sumber ya. Lalu kalau yang bawah misalkan kita balik ya, sekarang yang bawah ini 1, yang atas 0. Maka sekarang kebalikannya. Yang aktif adalah transistor ini dan ini. Yang ini jadi mati, ini jadi mati. Jadi ini kebalik, positif di sini, negatif di sini untuk motornya. Seperti itu, sehingga arah putarannya berbalik ya. Nah, itu. Lalu bagaimana kalau ini semuanya aktif? Nah, ini bahaya. Jadi kalau yang atas 1, yang bawah juga 1, yang A1, yang B1, nah, ini yang riskan ya. Ini rasanya bisa merusak ya. Jadi tolong dihindari kondisi ini. Nah, oleh karena itu biasanya di input A, B seperti ini biasanya ada tambahan rangkaian ya. Entah tambahan rangkaian transistor atau ditambahkan sebuah di sini IC untuk mengontrol ya. Supaya tidak ada kondisi yang merusak seperti ini. Tidak ada kondisi sama-sama satunya. Nah, itu bahaya. Jadi biasanya tambahkan IC untuk menghindari hal itu ya. Seperti ini tadi kan
tujuannya juga sama untuk menghindari short circuit antara high side dan low side, maka di sini ditambahkan transistor. Jadi single input, nah seperti ini. Oke, selanjutnya contoh yang lain ya. Di sini juga masih menggunakan transistor, tapi konfigurasinya beda. Di sini bebannya murni dimasukkan di kolektor semua. Ini kolektor ya. Jadi kaki kolektor yang dihubungkan ke beban berupa motor. Nah ini. Kelebihannya apa? Memang sebaiknya untuk beban itu usahakan masuk di kaki kolektor kalau menggunakan transistor. Tapi kalau menggunakan MOSFET seperti ini tadi berarti masukkan di kaki drain. Ini drain. Sama ya kira-kira transistor sama MOSFET. Bedanya adalah kalau transistor itu dia membutuhkan arus yang cukup besar di inputnya. Bedanya ini. Jadi kalau kita menggunakan transistor dibanding dengan MOSFET ya. Kalau transistor dia butuh IB yang cukup tinggi ya, IB cukup besar. Kalau MOSFET itu kan G ya, IG. IG ini kecil sekali. Gate ya, kecil sekali. Dia hanya butuh VGS ya. Intinya dia tegangan. Kalau MOSFET itu berbasis tegangan di inputnya. Kalau transistor itu arus ya, arusnya harus mencukupi, cukup besar. Karena itu transistor disebut inputnya itu impedansinya rendah ya. Kalau MOSFET inputnya itu impedansinya tinggi. Ini yang bagus ya. Sehingga dari poin ini MOSFET unggul ya. Kemudian sekarang bicara output, MOSFET ini outputnya arusnya rata-rata besar ya. Output itu beri di ID ya, I-drain ya. Arus outputnya, arus output gini misalkan. Ini besar ya, rata-rata besar. Maka dia disebut impedansinya itu rendah. Impedansi rendah. Kalau yang ini tadi, ini input ya. Ini kita sebut impedansinya tinggi. Nah, seperti ini. Kebalikannya, kalau transistor itu macam-macam. Ada yang outputnya itu besar, ada yang kecil. Namun kalau secara rata-rata itu memang masih besaran MOSFET ya. Jadi di sini misalkan ini disambung ke IC ya. Ini arus outputnya tidak cukup tinggi biasanya ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi dari poin-poin ini memang kalau dipakai untuk pengendalian motor itu cenderung mengarahnya ke MOSFET ya, karena dia punya kelebihan di sini. Dua ini. Namun perlakuannya untuk MOSFET itu memang harus diingat bahwa di pemberian trigger di kaki gate itu harus hati-hati ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan driver tambahan ya, driver MOSFET biasanya seperti itu. Jadi motor ada driver motor ya, itu menggunakan MOSFET. Nah, MOSFET-nya sendiri itu ada driver MOSFET-nya ya. Itu untuk mengatur supaya proses switching itu bisa dilakukan dengan frekuensi tinggi ya. Nah, itu. Lalu ada gabungan ya. Transistor dan MOSFET ini kalau digabung itu ada yang namanya komponen IGBT ya. Nah, itu menggabungkan dua buah kelemahan dan kelebihannya ya, digabungkan menjadi IGBT ya. Nah, balik lagi ke sini. Jadi yang di sini ini menggunakan transistor yang dipasang di kolektor. Otomatis kalau dipasang di kolektor itu di kaki kolektor itu tidak terpengaruh oleh tegangan yang ada di basis ya. Kalau di emitor itu terpengaruh ya. Jadi semisal kita punya transistor gini ya. Ini kolektor, emitor, ini basis ya. Yang jelas besaran di VE itu sama dengan VB ya. Dikurangi VBE. Nah, ada pengaruh tegangan di basis ya kalau di emitor. Di basis 5 volt, di emitor jadi kalau dikurangi VBE ya berarti misalkan ya jadi 4,3. Mengecil, justru mengecil. Tapi di kaki kolektor ini tergantung dari VCC. Kalau VCC kita berikan 9 volt ya nanti tegangan di sini bisa 9 volt di beban ya. Jadi mengikuti. Nah, itulah perbedaannya.
Jadi sebaiknya memang usahakan diletakkan di kaki kolektor beban itu. Nah, sebagai contoh ini ada 4 buah transistor membentuk jaringan H-bridge ya. Ada Hi1 di sini, Hi2 di sini, Hi4 di sini, Hi5 di sini. Hi3 ya, ini Hi3, ini Hi4 ya. Kemudian yang atas ini adalah jenis PNP, yang low side ini jenis NPN. Ini juga sama ya. Caranya adalah ini ada tabelnya sih ya. Yang pertama kalau dalam kondisi ini ya, kondisi misalkan off ya, bisa kita matikan semua. Jadi R1, R2, R3, R4 di sini ya. Ini RR-nya jadi di kaki-kaki ini. Ini ya. Itu kalau kita disconnect ya, atau diberikan tegangan tertentu, misal R1 ya. R1 ini diberikan ground. R1 itu di sini ground karena dia NPN. Jadi kalau di sini kita berikan ground, maka transistor ini malah off ya. Lalu R2 di sini. Ingat R2 ini di sini men-trigger PNP ya, PNP transistor. Maka jika di titik ini kita berikan VCC, kalau sini VDC ya namanya, ini menyesuaikan ini ya, VDC gini misalkan. Nah, kita berikan tegangan positif sebesar VDC, maka yang terjadi di sini justru malah mati, PNP ini mati. Jadinya kalau mengikuti tabel yang ada di sini, itu kondisi motor adalah off ya, dia berhenti. Nah, kalau ingin memutar searah, kalau ini disebut forward ya, kalau sebelumnya saya sebut CW dan CCW, kalau di sekarang di sini forward ya. Caranya bagaimana ya? Kalau di sini mengaktifkan yang mana ini? R2 dan R3. R2 di sini diberikan ground. Kalau diberikan ground otomatis ini nyala ya. Transistor ini on ya, kalau diberikan ground karena dia PNP. Ini. Lalu R3 di sini diberikan VDC. Nah, ini diberikan VDC. Kalau diberikan VDC, transistor ini on karena dia NPN, kebalikannya ya. Jadi ini PNP, ini NPN, kebalikannya cara memberikan trigger. Ya, ini diberikan VDC berarti on. Otomatis ini on, ini on. Akan ada aliran arus dari sini. Dari VDC ini ke sini. Nah, gini. Ke sini ya. Otomatis di sini muncullah polaritas positif, di sini muncul polaritas negatif. Sehingga motor berputar, katakanlah di sini forward ya arahnya. Lalu bagaimana yang lain? Di sini di R4 dan R1 ini harus dimatikan, jangan sampai salah satu ada nyala. Kalau ada yang nyala bisa merusak ya, karena dia short circuit. Makanya di sini untuk R1 ini diberikan ground ya. Ini ground ya. Jadi ini mati. Kemudian yang R4 ini diberikan VDC ya. Ini VDC, dia akan mati juga ya. Jadi yang nyala hanya ini on ya, ini on ya. Yang sini mati. Ini mati ya. Nah, seperti itu. Lalu untuk kondisi membalikan arah di sini reverse ya. Di sini disebut reverse. Maka sekarang dibalik ya. Yang semula Hi3 dan Hi2 nyala, sekarang ini dimatikan ya. Ini dimatikan ya dengan cara memberikan input yang sebaliknya. Jadi ini di-ground-kan atau disconnect, yang sini juga kebalik ya. Oh ya, ini ground, yang di sini diberikan VDC ya. Ini ya. Jadi R2 VDC, kemudian R3 ini di-ground-kan ya. Jadi dimatikan dulu. Kemudian baru transistor yang ini Hi4 dan Hi1 ini dinyalakan dengan cara untuk Hi1 berarti melalui R1 itu diberikan VDC. Ini diberikan VDC ya. Jadi dia ini berubah menjadi nyala. Lalu yang sekarang yang ini R4 ya diberikan ground. Nah, ini diberikan ground. Otomatis kalau ini kita berikan ground,
Q4 ini akan menyala, ini on ya. Sehingga yang on ini dan ini sekarang. Yang di sini jadi ini off ya, ini off. Nah, aliran arusnya dari mana? Dari sini sekarang, sini ke sini. Nah, seperti ini. Jadilah kutub positifnya sekarang berubah. Jadi di sini, kemudian ini jadi negatif. Karena di titik ini dialiri arus lebih dahulu daripada di titik ini. Sehingga di titik ini lebih positif daripada di titik ini. Ya. Karena itu arah putarannya dia reverse ya, disebutkan reverse di sini. Kalau ingin break ya, atau berhenti cepat, nah, maka yang dilakukan intinya kita shortkan motornya. Boleh di shortkan ke atas, ke high side ya, atau ke bawah ya, dengan cara ini. Kalau ini contohnya R1 dan R3 ini diberikan VDC. Jadi di sini ya, R1 dan R3 ya. Jadi yang low side ya, low side ini diaktifkan semua dua-duanya. Yang high side itu dimatikan dua-duanya. Nah, seperti ini. Jadi ini breaknya itu, ini motor disambungkan ke gini, ke bawah ya. Ini sama-sama ke groundnya. Nah, seperti ini. Sama-sama ke ground ya. Oke. Sekarang ke power MOSFET. Itu tadi transistor ya. Sekarang ke MOSFET ya. Nah, MOSFET ini memang dia punya kelebihan yang itu tadi. Jadi arusnya memang rata-rata besar ya. Lalu frekuensinya juga bisa dibuat tinggi seperti itu. Contoh, ini contoh sederhana ya. Kalau tadi menggunakan transistor 1, sekarang kita ganti MOSFET. Nah, di sini ada semacam IC ya. Ini IC apa ya? Simbolnya ini N sih ya. Jadi untuk mengaktifkan sebuah MOSFET itu caranya adalah, intinya adalah tegangan kalau MOSFET ya. Di input, di pin G ya, G ini gate, kalau D ini drain ya, kalau S ini source. Nah, ini adalah tipe N ya, N channel ya, oke, N channel. MOSFET-nya adalah MOSFET N channel. Lalu ada diode, diodenya dipasang di sini. Biasanya diode ini sudah include di dalam komponen MOSFET. Jadi di dalamnya sudah dilengkapi diode. Namun di sini juga perlu ya, misalkan kita tambahkan diode flyback, flywheel lah. Kalau di sini sebut clamping ya, sama ya. Motornya itu ditaruh di sini di kaki drain ya, ke VDD ya. Lalu ini ground. Lalu cara mengontrolnya, memang di sini sering kita butuhkan resistor ya di sini. Resistor ini dipakai untuk apa sih? Dipakai untuk mengosongkan tegangan di gate ya. Jadi gate ini karena dia berbasis tegangan, arusnya kecil ya. Nah, dia seolah-olah seperti kapasitor ya. Pada saat semula ya, misalkan di sini belum ada kontrol, belum ada driver MOSFET seperti ini ya. Kita langsung pakai ini untuk mengontrol. Misalkan awalnya di titik ini masih terputus ya. Ini kita berikan tegangan VDD misalkan gitu. Sama dengan ini ya. Maka MOSFET ini on. Motor berputar ya. Lalu sekarang awal tadi kita sambungkan ke VDD, kemudian kita putus ya. Kita putus ya. Putus ini berarti tidak tersambung kemana-mana. Jadinya adalah kalau di transistor maka motor ini akan mati atau MOSFET atau transistor ini akan mati. Tapi bedanya kalau di MOSFET ya, ketika kita kondisikan seperti ini, itu kebanyakan MOSFET masih on ya. Jadi seolah-olah di dalam kaki ini itu ada kapasitor ini ya sifatnya. Jadi seolah-olah dia itu masih on, masih mempertahankan kondisi sebelumnya. Padahal di sini sudah kita putus VDD. Nah, supaya MOSFET ini pada saat kita putus itu dia bisa segera off ya. Caranya bagaimana? Caranya kita harus menyambungkan titik ini ke ground. Harus secepat mungkin ke ground. Jadi misalkan ini saya gambarkan aja ya lebih detailnya. Ini misalkan kita punya sebuah MOSFET.
seperti ini ya. Ini ground, kemudian yang ini adalah ke motor, ke beban. Nah intinya, nah ini rangkaian basicnya ya. Ini VDD, karena dia MOSFET VDD, kalau transistor VCC ya. Lalu pin gate-nya di sini, ini gate, ini drain, ini source ya, seperti ini ya. Nah awalnya tadi kalau ingin kita nyalakan itu kan, misalkan kita punya sebuah switch ya, ke sini kita sambungkan ke VDD ini, kita punya sebuah switch ya, seperti ini. Kalau switchnya ini posisi dia on, switch on, maka akibatnya MOSFET ini juga on ya. Kalau MOSFET on ya motor ikut on. Tapi kalau berikutnya kita jadikan switchnya ini off ya. Off itu berarti ini seperti ini open ya. Maka kadang-kadang MOSFET ini masih on. Nah itu ya, karena memang dia sifatnya kapasitif di pin gate ini. Maka caranya kita nggak bisa memainkan switch dengan model seperti ini ya. Kalau seperti ini bahaya, nanti kita nggak bisa mengontrol motor ya. Motornya akan on terus jadinya. Atau bahkan kalau ini kita bentuk menjadi jaringan hybrid ya, justru dengan cara seperti ini akan membuat MOSFET itu terbakar. Dia short circuit ya, akhirnya panas, terbakar dan rusak ya. Nah caranya di pin ini itu switchnya itu harus tiga kaki ya, jadi bisa memberikan logic high dan low. Nah di sini kita rubah sehingga ini kaki gate ya. Nah ini motor, misalkan kita rubah ya VDD. Di titik ini harus bisa memilih ketiga kondisi ya. Di sini ini misalkan sebuah VDD ya, atau ke bawah ya. Ini ke ground. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita arahkan ke atas ya, ke posisi A, itu MOSFET-nya ini on ya. Seperti ini. Kalau kita pindah dia ke posisi B, nah seperti ini, maka MOSFET-nya ini off. Nah, seperti itu. Itu bisa dilakukan ya. Jadi misalkan proses switch di sini cepat ya, on off itu bisa. Nanti di MOSFET ini akan mengikuti. Kalau on ya on, kalau off ya off. Tapi kalau kondisi ini tadi kan enggak ya. Ini hanya bisa memberikan logic VDD atau high gitu ya. Kemudian putus ya. Jadi high putus gitu. Kalau sini enggak. Ini high low gitu ya. Kalau ke atas ini high, kalau ke bawah ini low ya, seperti ini. Nah, jadi fungsi dari driver MOSFET itu harus seperti ini. Nah, jadi kalau kita pasang sebuah IC ya, IC apapun ya, memang ada IC yang khusus dijadikan untuk driver MOSFET, ada ya. Namun bisa juga, semisal di sini MOSFET-nya ini masih untuk keperluan arus kecil, tegangan kecil, itu bisa kita pakai IC TTL ya, IC misalkan N, OR ya, seperti itu bisa membentuk kombinasi juga boleh ya. Namun di titik ini tidak boleh di outputnya IC ini ya, tidak boleh open collector. Jadi dia harus bisa menghasilkan push pull sehingga dia bisa seperti output dari switch ini ya, bisa high atau low ya. Seperti itu. Nah itu bisa dipakai untuk driver MOSFET ya. Kalau nggak pakai driver bagaimana? Bisa nggak di titik ini langsung kita masukkan ke sebuah sini ya, ke sebuah pin ya, pin microcontroller? Bisa saja. Namun dalam memprogram kita harus sangat hati-hati dan presisi ya. Jangan sampai programnya keliru malah itu membuat sebuah kerusakan. Nah, itu yang bahaya. Ya. Next saja. Nah, ini contoh. Jadi di sini ada dua buah MOSFET, channel P dan channel N. Yang P yang atas ini ya, ini high side. Yang N yang bawah ini membentuk low side. Yang bawah, sisi bawah, ini sisi atas ya. Nah, jadi jika ada dua buah MOSFET seperti ini berarti dia membentuk jaringan apa ini?
half ya, half bridge ya. Belum full bridge. Nah, di sini biasanya ditambahkan drivernya. Driver MOSFET. Nah, ini MOSFET-nya. Lalu di sini motor ya. Nah, dengan cara seperti ini motor itu belum bisa berbalik arah ya. Motor hanya bisa dalam kondisi ini. Motornya on, misalkan ke arah kanan gini ya. Kemudian motor brake. Nah, gitu saja. Brake bukan gini ya, brake rem ya. Nah, seperti ini. Kapan proses brake terjadi? Brake terjadi jika di titik ini itu terhubung ke bawah ya, terhubung ke bawah sini atau ke groundnya ini. Jadi jika N channel MOSFET ini on, maka motor ini brake. Lalu jika P channelnya ini yang on, maka motor ini ikut on jalan. Seperti itu. Jadi on brake itu aja kondisinya. Atau bisa juga sih, bisa nggak ya? Aku nggak bisa. Karena ini driver MOSFET outputnya ini langsung disambung ya. Outputnya ini kan memberikan logic high atau low gitu saja. Jadi MOSFET atas dan MOSFET bawah ini aktifnya itu bergantian ya. Kalau atas on maka yang bawah off. Kalau yang bawah on, yang atas yang off. Tidak bisa aktif dua-duanya atau tidak bisa mati dua-duanya ya. Jadi selalu bergantian ya kalau rangkaian ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tabelnya lebih jelasnya ini ya. Jadi jika MOSFET sebentar. Ini untuk di outputnya ya. Jadi MOSFET 1, MOSFET 2. MOSFET 1 yang atas, MOSFET 2 yang bawah ya. Jika MOSFET 1 ini off, kemudian MOSFET 2 off, maka motor stop. Jika MOSFET 1 on, MOSFET 2 off, maka motor, kalau di sini sebut, oh maaf saya keliru ya. Dalam kasus ini saya juga keliruin tadi ya. Di sini ada 3 tegangan ternyata ya. Saya nggak melihat dengan detail. Jadi ada plus VDD, ada main VDD, dan ground ya. Kalau penjelasan tadi yang saya lakukan sebelumnya itu saya anggap di sini tuh main VDD ini nggak ada. Saya anggap ini ground sehingga berlaku kondisi on dan break. Seperti itu. Namun karena di sini ternyata ini ada main VDD, ini berbeda ya. Kalau di sini kasih main VDD otomatis nanti mengikuti tabel ini ya. Jadi dia bisa memutar balik motor. Nah, karena di sini main VDD ya. Caranya kalau kedua buah MOSFET ini off ya, berarti driver ini bisa memberikan kedua buah MOSFET ini off ya. Kalau tadi bayangan saya keduanya itu bergantian, tidak bisa punya kondisi yang sama ya. Namun karena ini ada negatif ya, negatif ini, maka ini bisa terjadi. Coba kita analisa ya. Kalau kedua buah MOSFET off, otomatis motor stop ya. Kalau MOSFET 1 on, MOSFET 2 off, maka motor berputar ya. Jadi kalau MOSFET 1 on, ini on ya, otomatis ada arus dari sini ke sini. Ini off kan? Off berarti arus dari atas nggak bisa ke bawah ya. Dia bisanya ke sini. Nah, otomatis ini ada polaritas positif, ini negatif ya. Ini polaritas motor ya. Nah, jadilah motor forward ya. Sekarang kalau MOSFET 1 yang off ya, off berarti ini tidak ada aliran arus. Kemudian MOSFET 2 yang on ya. On berarti ini ada aliran arus, ini tersambung ya. Aliran arus dari mana? Dari sini. Ini saya ganti warna aja ya. Jadi kondisi ini tadi yang ini ya, maka ini MOSFET 1 off ya, ini off. MOSFET 2 ini on berarti ini nyambung seret ya. Maka aliran arusnya itu dari sini. Karena ground itu lebih positif daripada VDD. Posisinya gini kalau kita gambarkan ya. Tegangan ini jadinya itu kalau baterai itu gini. Ya. Ini adalah main VDD.
ini adalah plus VDD. Di titik ini adalah ground. Nah, jadi posisinya paling tinggi tegangan adalah VDD. Ground ini adalah kita anggap misalkan tengah-tengah ya, 0 volt boleh ya. Lalu main ini adalah tegangan yang levelnya paling rendah. Jadi antara ground dan VDD itu lebih positifan yang ground ya. Seperti itu. Sehingga aliran arusnya itu memungkinkan dari ground ke VDD memungkinkan ya. Nah, dalam kasus ini berarti ini adalah ground. Nah, aliran arusnya maka dari sini ground ke motor, lalu kemana? Karena MOSFET-nya yang on yang bawah maka ke sini. Ke main VDD. Nah, seperti ini. Jadilah di sini muncul polaritas positif di motor, kemudian di sini negatif. Karena aliran arus mulai dari sini dulu. Nah, oleh karena itu putarannya berbalik ya, reverse. Oke. Lalu bagaimana kalau kedua MOSFET on? Ini tidak boleh. Kalau kedua buah MOSFET on, ini akan ada aliran arus yang langsung ya bypass dari VDD melalui MOSFET kemudian ke ground, ke VDD ya. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena arus mengalir langsung ya, tidak melalui beban. Otomatis ya MOSFET-nya akan jebol, rusak. Nah, gitu ya. Jadi memang banyak problem di driver motor itu jika kita tidak memahami konsep dasarnya. Ya, kadang-kadang kita membuat driver motor dari MOSFET itu bolak-balik rusak ya, karena memang ada kondisi seperti ini. Kondisi yang high side dan low side itu sama-sama aktif. Nah, itu tidak boleh, bisa merusak ya. Ini contoh lain, ini sudah membentuk bridge ya. Ada 4 buah MOSFET, kemudian di sini ada taman optocoupler ya. Untuk mematikan dan mengaktifkan MOSFET itu menggunakan optocoupler. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini untuk mengisolasi antara motor, kemudian di sini ada tegangan untuk motor ya. Lalu di sini ini adalah hubungannya ke digital. Digital itu misalkan masuk ke microcontroller, MCU, microcontroller unit. Nah, itu harus dipisah. Jadi power antara sistem digital kita dan power untuk beban itu sebaiknya memang dipisah supaya noise dari beban ya, motor itu banyak noise-nya ya, itu tidak mengganggu area sini. Nah, dia kan sudah disekat, sudah diisolasi oleh adanya optocoupler ini. Jadi ini disekat ya di titik ini. Ke sana dan ke sana ini sudah tidak ada hubungan ya. Oke. Kemudian di sini ini memang kalau rangkaiannya seperti ini ya, ini ada resistor RGS. RGS ini memang sebenarnya untuk supaya dia cepat mengosongkan kapasitansi dari MOSFET ya, supaya dia cepat off-nya, supaya dia cepat mati ya. Untuk MOSFET-nya itu harus diberikan RGS ya. Sama sebenarnya ini tadi, ini juga ada RGS kan ya. Nah, ini pentingnya RGS ya. Jadi dia di sini untuk mengosongkan ini loh ya, supaya dia cepat mati MOSFET-nya. Ya, oke. Jadi dengan cara seperti ini rangkaiannya dihubungkan seperti ini, jadi gate di V2 dan V1 disambungkan langsung ya. Kemudian sini ada RGS dan sini ada transistor di output optocoupler ya. Optocoupler ini emang outputnya kalau di sini transistor ya. Itu antara high side dan low side ini itu tidak bisa nyala bersamaan ya. Jadi nyalanya bergantian ya. Asalkan di sini harus ada RGS ini. Kalau RGS-nya ini terlalu besar, nanti masih ada kemungkinan high side dan low side nyala bersamaan. Ya, jadi salah satu sisi itu telat matinya. Nah, kalau telat otomatis ada kondisi nyala bersamaan. Nah, itu yang gawat. Jadi RGS harus diperhatikan nilainya tidak boleh terlalu besar ya nilainya. Kalau terlalu besar ya efeknya tadi. Jadi dia akan telat mati, terutama di high side ini dia telat mati ya. Ini HS, ini juga HS ya sama ya. HS1, HS2 ya. Ini LS1, LS2 misalkan gitu. Oke.
Lalu ada juga yang seperti ini. Ini kalau ini tadi kan terpisah ya. Ini ada main VM, ini ada ground. Jadi antara ground dan main VM ini beda koneksi ya. Jadi ini nggak boleh disambungkan supaya dia membentuk sebuah jaringan yang terpisah, jaringan power supply yang terpisah. Nah kalau ini memang dia benar menggunakan optocoupler, tapi ternyata ini disambung ya, groundnya jadi satu. Nah ini akhirnya ya mubadir ya. Optocoupler itu tujuannya untuk memisahkan area sini dan area sini, tapi ternyata ini masih disambung ya. Nah ini masih kurang bagus saya rasa. Jadi dia seolah-olah peran dari optocoupler itu mubadir ya, nggak ada gunanya. Meskipun ya sebenarnya mungkin efeknya itu sedikit sebenarnya penggunaan optocoupler kalau dengan cara seperti ini. Nah usahakan kalau kita sudah menggunakan optocoupler ya gunakan dengan cara yang benar. Jadi benar-benar tersekat ya, tegangannya tidak terhubung ya. Oke. Lalu ada juga yang sudah dikemas dalam bentuk IC. Di sini IC yang sering kita jumpai ya. Kalau mahasiswa membuat project itu, salah satunya yang murah di pasaran 10.000 atau berapa itu menggunakan full bridge ya. Full bridge dari ICL 298. Jadi isi dari ICL 298 itu adalah transistor. Kita lihat di sini di dalam satu chip ini dia sudah dual. Jadi dia bisa dipakai untuk dua channel motor. Motor yang bisa dua arah ya, bidireksional. Namun kalau ini hanya untuk satu arah, itu bahkan dia bisa 4 channel. 4 channel motor, tapi ini satu arah. Kalau dua arah, ya 2 channel ya. Kita lihat di sini hybridnya di mana? Ini hybrid. Ini juga hybrid. Jadi ada dual full bridge ya. Seperti itu. Lalu juga sudah dilengkapi ini semacam drivernya ya. Ingat di sini transistor ya. Transistor itu memang dia punya kelemahan dalam hal brake ya. Dalam hal pengereman. Kalau kita misalkan menggunakan aplikasi untuk robot atau apa, intinya untuk motor, itu kalau menggunakan transistor, itu proses pengeremannya itu tidak bisa sebagus MOSFET. Kalau MOSFET dia bisa dilakukan dengan cepat. Jadi kita perintahkan brake, rem gitu ya. Motornya bisa dengan cepat dia melakukan itu. Tapi kalau di sini kita menggunakan driver yang di dalamnya itu berbasis transistor, itu memang sedikit lebih telat ya ngeremnya. Karena kemampuan arus output dari transistor itu tidak seperti MOSFET. MOSFET bisa langsung ya. Arus langsung ditarik tinggi itu bisa. Kalau transistor ini dia memang punya impedansi ya di outputnya. Impedansinya cukup besar sehingga ada seperti beban itu, motor itu diseri dengan resistor ya. Sehingga dia lebih lambat ya kalau ada seri dengan resistor ya. Nah, itu bedanya. Namun untuk L298 ini bisa kita pakai untuk aplikasi yang sederhana ya. Yang misalkan tanpa perlu proses pengereman yang sangat cepat itu sudah bisa ya. Untuk line tracer aja ini sudah cukup sebenarnya. Prosesnya begini, jadi dalam ICL 298 itu ada beberapa pin control. Salah satunya adalah ini, ada pin enable ya. Kemudian ini pin input ya. Di sini misalkan D, kemudian ada lagi pin input satunya D ya. Enable-nya jadi satu ya. Jadi dalam satu chip itu sebenarnya ada 4 buah modul ya, 4 buah modul penguat. Kemudian untuk enable-nya ini sudah terpetakan bahwa sebagai contoh kalau ini modul yang nomor 3 dan nomor 4 itu dia mempunyai enable yang sama. Ini kan dijadikan satu ya. Ini jadikan satu jalur ya. Ini ke sini. Seperti itu. Nah, untuk membentuk sebuah full bridge ya, berarti kita butuh 2 modul ya, 3 dan 4 ini misalkan. Tabel kebenarannya mengikuti ini, jika V enable-nya high ya, artinya dia itu aktif ya. Kalau ada kondisi ini C di sini ya, C-nya ini high, kemudian D-nya ini low, dia
outputnya forward ya. Jadi motor ini akan forward ya. Kemudian kalau kita balik ya, C-nya sekarang low, D-nya high ya. Jadi outputnya reverse ya, kebalikannya. Lalu kalau ada kondisi C sama dengan D ya, entah itu high atau low, intinya C sama dengan D, maka yang terjadi adalah ini fast motor stop, fast motor stop, atau kalau tadi yang kita singgung adalah brake ya, rem. Namun karena ini L298, mungkin nanti remnya itu enggak seberapa terasa ya. Kemudian jika V enable-nya ini low, maka artinya dia disable ya. Maka kondisi di motor itu free running. Free running ini yang saya tadi ilustrasikan. Kalau kita naik sepeda ontel, habis kita kayu, lalu kayuannya kita lepas ya. Nah, itu adalah free running. Nanti semakin lama sepeda ontel itu akan semakin melambat dan berhenti. Nah, itu butuh waktu lama ya. Tapi kalau brake, fast motor stop itu habis kita kayu langsung kita tekan remnya, cek kita tarik remnya. Nah, dia bisa berhenti dengan cepat. Nah, bedanya itu. Lalu diingat bahwa dalam pengaturan motor itu biasanya begini ya. Kita akan mudah meningkatkan kecepatan ya, seret. Jadi dari speed sekian, misalkan ini speed 50% menjadi speed 100%, ini akan mudah. Kalau naik itu mudah. Tapi pada saat sudah di speed tinggi, lalu kita turunkan ke 50% lagi ke bawah ya, ini yang sulit ya. Karena motor itu dia punya momen ya. Ketika dia sudah berada di speed tinggi, lalu kita perintahkan dia speed rendah, dia akan apa ya, tidak secepat pada saat proses naik ya. Naik ini 50 ke 100 ini butuh waktu katakanlah sangat cepat ya, misalkan 10 milisecond. Tapi pada saat turun ini waktunya bisa lebih lama ya, 100 milisecond misalkan. Dia baru bisa speednya ini separuhnya ya. Nah, oleh karena itu pada proses pengontrolan motor dari speed tinggi turun menjadi speed yang lebih rendah, itu memang diperlukan ini brake ya. Jadi pengaturannya biasanya menggunakan PWM. Nah, PWM-nya itu di dalamnya itu harus mengandung mekanisme brake ini supaya proses penurunan kecepatan itu bisa dilakukan dengan real time ya. Kalau peningkatan kecepatan mudah ya, penurunannya yang repot ya, itu ya. Ini masih 298, jadi dia ada 4 ya, 1 2 3 4. Kalau kita ingin arusnya itu dikuatkan ya, otomatis kita bisa memparalel ya. Nah, hati-hati dalam memparalel karena tadi enable-nya itu memang sudah didesain dia ada yang di paralel. Ini enable ya, kita lihat enable-nya itu di paralel ternyata ya, ini sudah di paralel. Nah, kalau di sini sebutkan hati-hati untuk memparalel channel 1 dengan 4 dan channel 2 dan 3. Jadi silakan dilihat dari gambar ini kira-kira kalau memparalel yang benar itu bagaimana ya. Kalau ini contohkan 1 dan 4 ya, ini paralel, kemudian 2 dan 3 ya. Ini pertimbangannya apa? Silakan dicari. Bisa jadi pertimbangannya adalah letak dari kaki-kakinya, kaki dari ini IC ini. 2 dan 14 ya, nomor kakinya itu kemungkinan sejajar ya. 3 dan 13 ini juga sejajar. Seperti itu. Oke, ada juga tipe IC yang lain, ini sangat powerful ya. Bisa dipakai untuk keperluan mengontrol motor dengan arus yang cukup besar. Ini bisa dipakai untuk motor DC, bisa. Motor BLDC juga bisa ya, motor brushless itu juga bisa dipakai ini. Anak-anak tim robot banyak menggunakan ini untuk mengontrol DC motor ya. Kalau anak-anak yang KRTI itu dipakai untuk brushless ya. Nah, di sini sudah cukup cerdas ya, jadi di dalamnya itu sudah ada ini pemantauan arus ya. Jadi dalam driver ini kita nanti bisa tahu arus yang mengalir di salah satu side ini ya, ini kan HS ini high side, ini low side ya. Jadi
kalau nggak salah di salah satu setnya itu bisa dideteksi arusnya. Nah, ini di sini ya, di titik ini mengarah ke current sense ya. Jadi ada sensor arusnya, nanti outputnya di mana, di sini kita bisa membacanya berapa arus yang mengalir. Itu nanti hubungannya ke proteksi ya. Jadi misalkan motornya ini menabrak sesuatu ya, otomatis arusnya itu meningkat. Nah, jangan sampai kita paksa dia untuk on terus motornya. Nah, kita baca di sini. Kalau ada kondisi aneh ya, semisal arusnya kok berlebihan ya, berarti motornya kita matikan. Ini untuk memproteksi saja supaya motornya aman dan drivernya juga aman, tidak rusak ya. Oke. Kemudian untuk overcurrent ya. Overcurrent kalau di sini itu dilakukan di bawah ya, di low side. Nah, ini overcurrent. Jadi kalau arusnya berlebihan di sini, ini sudah otomatis dia driver ini akan shutdown ya. Kalau yang current sense ini bisa dibaca ya menggunakan microcontroller. Oke. Lalu ada juga pengaturan slew rate ya. Ini hubungannya ke respon, frekuensi responnya. Nah, sebenarnya untuk IC BTN7970 ini dan variannya itu satu buah IC itu adalah half bridge. Jadi dia ada satu pasang MOSFET ya di high side dan low side seperti ini. Kalau ingin mengontrol satu buah motor yang arahnya bisa diatur bolak-balik, maka kita butuh seperti ini, dua ya. Half bridge ada dua menjadi full bridge ya. Nah, ini untuk satu motor yang bisa digerakkan dua arah. Nah, biasanya di input ini masih ada IC tambahan. Ini contoh modul ya. Ini ada IC tambahan. IC ini untuk buffer sih sebenarnya. Buffer dan juga untuk pengaman juga sih. Biar dia kalau ada apa-apa itu tidak langsung merusak pin kontrol di microcontroller ya di sini. Jadi masih ada buffernya dulu, masih ada pengamannya. Lalu ingat dari beberapa driver, IC driver itu memang dia merekomendasikan adanya kapasitor yang nilainya cukup besar, itu ditaruh di titik paling dekat dengan chip ini berada. Jadi kapasitor ini untuk memfilter tegangannya, powernya di sini, di VS ini ya, VS dan groundnya ya. Ini dia ada 7 pin. Tadi yang penting yang ada fitur tambahan itu di sini IS ini, current sense ya, untuk mendiagnosa. Inputnya di sini ada in, lalu inhibit ini untuk enable-nya ya. Input di sini dipakai untuk mengontrol, yaitu high atau low, sehingga outputnya itu high atau low juga ya. Kalau di sini sebutkan high or low side switch yang diaktifkan ya. Ini kondisinya. Dalam kondisi normal, maka inhibit ini kalau kita ingin mengaktifkan MOSFET-nya ya, inhibit di set 1 ya. Kalau inputnya ini 0, maka yang aktif adalah low side. Kalau in-nya ini 1, yang aktif adalah high side. Seperti ini. Kalau inhibitnya 0, otomatis dia standby. Modenya standby. Dan seterusnya ini bisa dibaca sendiri di datasheet. Jadi ada kondisi tertentu yang membuat salah satu sisi itu shutdown. Nah, kalau shutdown otomatis motornya ini berhenti bergerak ya, dia seperti loss seperti itu ya. Nah, shutdown terjadi kapan? Kadang-kadang terjadi jika ada error terdeteksi ya, seperti ini. Errornya misalkan ada overtime ya, jadi dia suhunya melebihi standarnya dia, atau terjadi short circuit. Nah, ini dia akan ada error detect ya, kemudian shutdown. Aman ya. Jadi kalau menggunakan driver IC ini biasanya dari pabrik itu sudah menambahkan sebuah pengaman tersendiri. Ini contohnya. Ini microcontroller ya. Lalu koneksinya seperti ini. Ini ada dua buah chip BTN, satu buah motor ya. Ini pin-pin kontrolnya ya. Sensor-sensornya di sini, jadi sensor arus di sini, tambahkan resistor. Nah, seperti ini. Oke, saya rasa itu untuk materi hari ini ya.
Mungkin di minggu berikutnya kita akan mengulas tentang motor noise ya, bagaimana cara menguranginya ya, seperti itu. Lalu juga ada proses pengontrolan misalkan dengan feedback ya. Jadi motor diberikan sensor kecepatan supaya nanti terbaca kecepatan realnya itu berapa, sehingga kita bisa mengontrol, oh ini motornya ini harus dikencangkan atau dilambatkan atau dinolkan gitu ya. Nah itu sangat membantu nanti dalam beberapa aplikasi yang akan kita bangun ya, kalau speednya itu real time seperti yang kita inginkan ya. Baik, itu saja dari saya untuk hari ini. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.